Enda ya sekarang ya? Iya Pak. Oke. Mentornya? Pak Makmur Salvator Pranginangin Pak ini sedang Oke. OTW. Oke. Selamat pagi Pak Makmur. Suaranya Pak Masih Uco mic-nya di di unmute. ya. Oke ya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan puji Bapak Adriansa, kemudian mentor Pak Makmur, dan saudara penyaji Ibu Enda. Silakan sebagai penyaji Ibu Enda menyampaikan ya rancangan aktualisasinya ya. Silakan. Terima kasih Pak Mardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sebagai peserta Latsar nomor urut 37, nama saya Enda Widya Purnamasari. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Coach Pak Mardiansa dan Bapak Penguji Pak Andriansa dan Bapak Kepala Puskesmas saya Bapak Makmur Salvator Pranginangin yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya tentang optimalisasi penyebarluasan informasi kesehatan dalam upaya promosi kesehatan di Puskesmas Puntikayu, Kota Palembang. Adapun agendanya yang akan saya paparkan di sini adalah latar belakang, identifikasi isu, gagasan pemecahan isu, jadwal kegiatan, dan kendala antisipasi. Latar belakang yang saya gunakan untuk rancangan saya ini adalah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, lalu dari Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Dasar CPNS, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 mengenai Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas. Identifikasi isu yang saya dapatkan ada 6, yaitu pertama, belum optimalnya penyebaran informasi kesehatan. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan sarana promosi kesehatan. Ketiga, belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Keempat, belum ada monitoring realisasi kegiatan promosi kesehatan. Kelima, belum optimalnya peningkatan kompetensi penyuluh kesehatan masyarakat. Dan keenam, belum optimalnya kapasitas pengolah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Dari keenam identifikasi isu ini, prioritas masalah yang paling tinggi adalah belum optimalnya penyebaran informasi kesehatan. Ini dikarenakan, saya sedikit share mengenai alasannya adalah karena berdasarkan dari data penyuluh promosi kesehatan pada tahun 2020, penyuluhan dalam gedung dan luar gedung, ini untuk penyuluhan luar gedung, terdapat 175 kali kegiatan dengan sasaran 1.726, sedangkan di tahun 2019 ada untuk di luar gedung itu dalam gedung itu 250 kali dengan sasaran 2.500. Jadi intinya adalah terjadinya penurunan penyuluhan dalam gedung dan di luar gedung. Untuk di luar gedung sendiri itu di tahun 2020 hanya 27 kali, ini berbanding terbalik di tahun 2019 yang dilakukan 50 kali penyuluhan luar gedung. Artinya, terdapat penurunan antara data di tahun 2019 dan 2020. Salah satu alasannya adalah pandemi COVID-19. Jadi, gagasan pemecahan isu yang saya dapatkan adalah untuk hal ini, adanya persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan itu bersama mentor saya, Bapak Makmur Salvator Pranginangin. Lalu yang kedua, kegiatan yang akan dilakukan adalah penyuluhan kesehatan dengan membuat video kesehatan. Yang ketiga, penyuluhan kesehatan dengan pembuatan leaflet. Yang keempat, penyuluhan kesehatan di media sosial. Di sini saya menggunakan Instagram. Yang kelima, penyuluhan kesehatan dengan shooting on air Instagram, yaitu kami memiliki inovasi pusaka, Puntikayu Sapa Masyarakat. Dan keenam, penyuluhan kesehatan dengan presentasi. Untuk jadwal kegiatan di sini
Di kegiatan pertama akan dilakukan pada minggu pertama di bulan Oktober sampai di minggu pertama di bulan November. Lalu penyuluhan kesehatan video, leaflet, itu juga akan dilakukan pada minggu ke-1 dan ke-2 di bulan Oktober. Penyuluhan kesehatan dengan media sosial juga dilakukan di minggu 1 dan minggu ke-2 Oktober. Dan untuk penyuluhan kesehatan dengan shooting on air Instagram Pusaka, itu akan dilakukan pada minggu ke-3 dan minggu ke-4. Serta untuk penyuluhan kesehatan dengan presentasi akan dilakukan di minggu awal di bulan November. Kendala dan antisipasi. Di sini saya pun sudah membuat antisipasi dari kendala seperti waktu kegiatan yang sangat terbatas pastinya. Saya akan melaksanakan tugas itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, kendala dari bantuan tenaga dan keterlibatan, sehingga sangat perlu saya meminta bantuan kepada teman saya untuk berkoordinasi dengan kegiatan ini. Dan yang ketiga, sasaran kurang memperhatikan sehingga pemahaman edukasi kurang. Di sini saya menyikapi dengan menggunakan media penyuluhan secara menarik agar sasaran lebih tertarik dan lebih mudah memahami edukasi saya. Terima kasih penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup share screen-nya. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Enda ya yang sudah memaparkan terkait rencana tulisasinya. Berikutnya kita akan mendengarkan dukungan dari mentor terkait rancangan aktualisasi saudara penyaji. Kepada Bapak Makmur Perangin Angin SKM MKM, disilakan Pak. Mic-nya belum dinyalakan Pak. Ya, jadi saya sebagai Kepala Puskesmas Putih Kayu Pak sangat mendukung sekali kegiatan ini. Kami berharap mohon bantuan dari Bapak pembimbing supaya memberikan masukan-masukan yang terbaik supaya kita bisa melaksanakan apa yang kita cita-citakan dari Ibu Endah sebagai tenaga promosi kesehatan di Puskesmas Putih Kayu yang pada saat ini dia membuat rancangan aktualisasi, optimalisasi, penyebarluasan informasi kesehatan dalam upaya promosi kesehatan puskesmas di Kota Palembang. Jadi kami berharap semoga kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita, khususnya untuk Endah. Promosi kesehatan harus ambil hari ini oleh-oleh dari kegiatan ini sehingga kita bisa dapat laksanakan kegiatan promosi kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mereka yang sebagai pelatihan latsar ini dan juga peserta bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Makmur Salvator yang sudah memberikan dukungannya terkait rancangan aktualisasi saudara penyaji. Berikutnya kita akan mendengarkan masukan, komentar, saran dari penguji kepada Bapak Adriansa. Disilakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Coach Bapak Mardiansa SCP Messi selaku Coach dari Ibu Endah Widya Purnamasari SKM. Yang saya hormati juga Bapak Makmur Salvator Perangin Angin SKM MKM selaku mentor dari Ibu Endah dengan judul Laporan Aktualisasi Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Kesehatan dalam Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Putih Kayu di Kota Palembang. Saya langsung ke Ibu Endah Widya Purnamasari. Untuk Ibu Endah, saya tanyakan cakupan untuk wilayah kapitasi dari Puskesmas Putih Kayu Kota Palembang itu sebelum saya pertanyakan yang lebih lanjut. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Puskesmas Putih Kayu memiliki 2 kelurahan Pak. Yang pertama Kelurahan Srijaya dan yang kedua Kelurahan Karya Baru. Ya.
Berarti dalam hal ini Anda akan melakukan upaya promosi kesehatan di wilayah Puskesmas Punti Kayu dengan 2 kelurahan, Sriwijaya dan Karajaya. Yang ingin saya tanyakan, teknik-teknik strategi apa agar optimalisasi penyebaran informasi ini dapat Anda sampaikan kepada hak layak atau penerima promosi kesehatan yang ada di ruang lingkup Puskesmas Punti Kayu? Mungkin itu Ibu Enda. Baik Pak, di sini optimalisasi penyebarluasan yang akan saya lakukan itu ada 2 jalur Pak. Yang pertama, jalur secara offline. Di sini ada penyuluhan dalam gedung dan juga penyuluhan luar gedung. Sedangkan dengan jalur online itu saya memakai inovasi pusaka Punti Kayu Sapa Masyarakat, yaitu saya menyampaikan edukasi saya, informasi kesehatan melalui live streaming Instagram yang akan di-upload lewat YouTube Pak. Jadi dengan hal ini memudahkan masyarakat lain yang tidak hanya ada di wilayah Sriwijaya dan Karya Baru, tetapi juga bisa menjangkau seluruh masyarakat umum yang ada di Palembang. Gitu, Pak. Saya tertarik dengan upaya ini. Berarti Anda kan bukan hanya untuk melakukan promosi kesehatan di Puskesmas Punti Kayu Kota Palembang, tetapi juga kalau media sosial itu bisa diakses oleh halayak umum. Ya Pak. Ya, semoga kedepannya laporan aktualisasi yang saudari cita-citakan ini yang akan Anda buat ini akan membuat contohnya PHBS untuk di wilayah tersebut, pola hidup bersih dan sehat, ataupun bersifat preventif, promotif dan kuratif itu dapat terlaksana dengan baik. Ya, mungkin kedepannya Pak Makmur selaku mentor dapat memberi dukungan lebih kepada Ibu Enda agar terciptanya laporan aktualisasi yang lebih baik. Terima kasih Pak Mentor, Bu Enda dan Pak Makmur. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Adriansyah sebagai penguji yang telah memberikan komentar, masukan, sarannya terkait dengan rancangan aktualisasi saudara penyaji, dan juga kepada Bapak Mentor Pak Makmur, terima kasih juga telah memberikan sama-sama Pak. Ya, dan terus memberikan dukungan Pak ini sampai nanti laporan aktualisasi ini selesai. Saya kira itu, mohon izin Pak Mentor dan penyaji Ibu Enda ya, kita akan memanggil peserta berikutnya. Silakan untuk meninggalkan ruangan. Mohon maaf ini Pak. Siapa? Ya.